Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran matematika kita di halaman 62, yaitu perbandingan dua besaran berbeda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan permasalahan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Misalnya, kecepatan rata-rata mengendarai sepeda motor adalah 40 km per jam. Nah, pernyataan tersebut membandingkan dua besaran berbeda, yaitu besaran panjang yang kilometernya dan besaran waktu yang jamnya. Jadi keduanya juga memiliki satuan yang berbeda, yaitu kilometer dan jam. Nah, materi perbandingan dua besaran yang berbeda yang akan kita bahas dalam buku ini adalah terkait kecepatan sebagai perbandingan jarak terhadap waktu dan debit sebagai perbandingan volume terhadap waktu. Sekarang kita masuk di perbandingan antara jarak dengan waktu pada kecepatan. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih kecepatan. Kecepatan adalah besaran yang diperoleh dari jarak tempuh suatu benda ataupun orang dibagi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Jadi, kecepatan dipandang sebagai perbandingan jarak dan waktu. Rumusnya untuk menentukan kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, kecepatan disimbol dengan V, jarak disimbolkan dengan S, waktu dengan simbol T. Silahkan perhatikan hubungan antar satuan panjang yang ditunjukkan pada tangga satuan berikut ya. Tangga satuan panjang. Kalau naik satu tingkat dari tangga itu dibagi 10. Nah, ketika dia turun satu tingkat tangga dikali 10. Jadi kalau naik dibagi, kalau turun dikali ya. Jadi kalau misalnya kilometer ke dekameter, berarti dia turun 2 kali. Jadi tambahkan lagi satu nolnya, berarti dikali 100. Namun dalam hal satuan jarak yang paling sering digunakan adalah meter ya, yang simbolnya M, dan kilometer km. Nah, sekarang selanjutnya satuan waktu yang umum digunakan adalah jam, menit, dan detik. Hubungan antar satuan waktu ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi silahkan perhatikan tangga hubungan antar satuan waktu ya. Nah, ketika detik ke menit itu dibagi dengan 60, menit ke jam juga dibagi 60. Ketika jam ke menit dikali 60, menit ke detik juga dikali 60. Jadi ketika jam ke detik berarti dikali 3600 ya. Namun suatu kecepatan yang sering digunakan adalah satuan meter per detik dan kilometer per jam. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh 31. Perhatikan contoh 31. Pak Erik berkendara dari Jogja ke Solo yang berjarak 60 km dalam waktu 2 jam. Berapakah kecepatan kendaraan Pak Erik? Nah, tadi kita sudah mempelajari terlebih dahulu satuan kecepatan yang sering digunakan ya adalah meter per detik dan kilometer per jam. Jadi ini sudah pasangannya ya nak, meter per detik dan kilometer per jam. Nah, kalau seperti itu sudah pasangan satuannya kilometer dengan jam, kita langsung menyelesaikan dengan rumus kecepatan. Kita tentukan dulu jarak Jogja ke Solo adalah 60 km, waktu tempuhnya adalah 2 jam. Nah, rumusnya kecepatan adalah jarak per waktu. Nah, jaraknya kita ganti dengan 60 km. Kemudian waktunya adalah 2 jam. Jadi 60 dibagi 2 hasilnya 30 km per jam. Jadi kecepatan berkendara Pak Erik adalah 30 km per jam. Nah, sampai di sini paham ya. Baik, untuk tabel 31 kita akan memperhatikan hubungan antara jarak dan waktu. Nah, kecepatan satuannya kilometer per jam, jadi jarak satuannya adalah kilometer. Kemudian waktu satuannya adalah jam. Jadi perbandingannya di sini ya, Nak. Nah, tadi rumusnya kecepatan adalah V sama dengan S per T ya.
S per T. Nah, S-nya tadi adalah jarak. Kemudian waktunya adalah T. Nah, 40 kecepatannya berarti 40 kecepatan sama dengan jaraknya juga 40 per waktunya adalah 1 jam per 1. Kemudian untuk yang baris kedua, di sini jaraknya 80, kecepatannya 40 ya. Kecepatan kita masukkan 40, jarak 80, waktunya 2 jam. Jadi 40 sama dengan 80 per 2. Kemudian yang di sini 40, di sini 120, di sini 3. Jadi perbandingan kecepatannya sama dengan 120 per 3. Ini sudah benar semua ya. 40 bagi 1 40, 80 dibagi 2 40, 120 dibagi 3 40. Nah, itu adalah contoh hubungan antara jarak dan waktu. Nah, berdasarkan tabel yang tadi, yaitu perbandingan antara jarak dengan waktu ya. Jarak semakin besar, waktu juga semakin besar. Jadi perbandingan antara jarak dan waktu pada tabel tersebut yaitu nilainya 40 banding 1. Dalam artian bahwa untuk menempuh jarak 40 km dibutuhkan waktu 1 jam. Nah, dengan memahami perbandingan tersebut, berarti kita bisa menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak tertentu. Ya, perhatikan hubungan jarak dengan waktu. Nah, mari kita perhatikan tabel 31 kembali ya. Ini hasil bagi antara jarak dengan waktu adalah 40 banding 1 sama dengan 80 banding 2 sama dengan 120 banding 3 sama dengan 160 banding 4. Nah, perbandingan itu menghasilkan bilangan tetap yaitu 40. Nah, mari kita perhatikan hasil perkalian silang antara jarak dengan waktu juga bernilai sama. Nah, jarak kilometer, waktu itu jam. Nah, jaraknya yang 40, waktunya 1 jam adalah di baris pertama. Kemudian jaraknya yang 80, waktunya 2 jam ada di baris kedua. Nah, ini kalau dikali silang ya nak, begini caranya ya, kali silang. Nah, 40 dikali 2 sama dengan hasilnya 80 dikali 1. Nah, coba kita periksa di sini baris 1 dan 3. Nah, baris 1 itu 40 dengan 1 ya. 40 dengan 1. Kemudian baris ketiga adalah 120 dengan 3 jam. Nah, ini dikali silang. Kan 40 dikali 3, 120 dikali 1 sama hasilnya. 40 dikali 3 sama dengan 120, 120 dikali 1 sama dengan 120. Nah, kalau baris ke 1 dengan 4, tadi satunya 40 banding 1. Kemudian baris keempatnya adalah 160 dibanding 4 ya. Nah, ini dikali silang. Berarti di sini 40 dikali 4. Di sini 160 dikali 1. Nah, sama dengan ini ya, 2 dengan 3. 2 dengan 3, 2 itu 80 banding 2. Yang ketiga adalah 120 banding 3. Berarti di sini 80 dikali dengan 3 ya. Kemudian di sini 120 dikali dengan 2. Nah, yang 2 dengan 4, 80 banding 2, 160 banding 4. Berarti 80 kali 4. Kemudian 160 dikali dengan 2. Sama ya, 80 kali 3, 240. 120 dikali 2, 240. 80 kali 4, 320. 160 dikali 2 sama dengan 320. Jadi dari pengamatan tabel ini, jarak kilometer banding waktu jam itu bisa dikali silang ya. A dikali D dan C dikali. Selanjutnya hubungan kecepatan dan waktu.
Nah, sebelum kita mempelajari tentang hubungan antara kecepatan dan waktu, coba diskusikan masalah ini ya. Andi dan Budi bersepeda dari desa A ke desa B dengan jarak tempuh sama-sama 2 km. Jika kecepatan Andi lebih tinggi daripada Budi, siapakah yang membutuhkan waktu lebih singkat untuk sampai tujuan? Nah, tentu saja Andi ya, karena dia mempunyai kecepatan yang lebih tinggi. Nah, ayo kita membuktikan bahwa jawaban kita benar. Nah, sekarang perhatikan hubungan antara kecepatan dan waktu. Jika kecepatannya 60 km, jarak yang ditempuh tadi adalah 60 km, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam. Nah, ketika kecepatannya 30 km per jam, jarak yang ditempuhnya sama ya 60, waktu yang diperlukan adalah 2 jam karena 30 sama dengan 60 dibagi 2. Nah, sekarang yang terakhir, jika kecepatannya hanya 12, jaraknya sama ya 60, maka waktu yang digunakan adalah 5 ya, 5 jam. Jadi, perhatikan semakin kecil kecepatan kita, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Jadi itu kesimpulan antara hubungan kecepatan dan waktu. Sekarang perhatikan, ayo berlatih 32. Bunda berikan contoh di nomor 1 ya. Tabel berikut menunjukkan hubungan jarak dan lama waktu suatu kendaraan yang melaju dengan kecepatan tetap. Nah, lengkapi tabel berikut. Tadi kita sudah mempelajari hubungan jarak dengan waktu. Nah, di sini jaraknya kilometer, waktunya adalah jam. Ketika jaraknya 40 km, maka waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan ketika jaraknya 60 km? Tadi sudah kita pelajari A, B, C, D ya. Ini adalah hubungan jarak dengan waktu. Caranya adalah dikali silang. Nah, A dikali D berarti 40. Ini yang tidak ada nak, Bunda misalkan X ya. Nah, A 40 dikali X sama dengan 6 B dikali C, 2 dikali 60 atau C kali B. 40 dikali X adalah 40X. Kemudian 2 dikali 60 adalah 120. X sama dengan 120 per 40. Nah, 120 dibagi 40 adalah 3. Jadi waktu yang digunakan adalah 3 jam. Oke, sederhana sekali cara penyelesaiannya. Untuk tugasnya silahkan kerjakan di Ayo Berlatih 32, nomor 2, 4, 5, dan 7. Selanjutnya perbandingan antara volume dengan waktu pada debit. Nah, debit adalah volume zat cair yang mengalir setiap satu satuan waktu. Nah, dalam hal ini debit dipandang sebagai perbandingan volume dan waktu. Rumusnya yaitu debit sama dengan volume per waktu. Debit disimbolkan dengan D kapital, volume disimbolkan dengan V kapital, dan waktu disimbolkan dengan T kecil. Satuan debit diturunkan dari satuan volume dan satuan waktu. Silahkan perhatikan hubungan antar satuan volume yang digambarkan pada tangga satuan volume. Nah, karena setiap satuan volumenya memakai pangkat kubik, jadi setiap dia naik satu tingkat atau tangga, maka dibagi 1000. Jika turun satu tingkat atau satu tangga, maka dia dikali 1000. Satuan-satuan tersebut volume juga dapat dinyatakan dalam satuan liter, di mana silahkan perhatikan hubungan antar satuan volume dalam liter pada tangga berikut. Silahkan perhatikan satuannya nak, di sini satuannya semua hanya berpangkat 1 ya. Jadi ketika naik satu tingkat atau tangga dibagi dengan 10, ketika dia turun satu tingkat atau satu tangga, maka dikali 10 saja. Oke, kemudian satuan volume yang paling sering digunakan adalah meter
pangkat 3 atau meter kubik, liter, dan mililiter. Kemudian satuan debit yang sering digunakan dalam meter kubik per detik, liter per detik, dan mililiter per detik. Oke anak soleh-soleha, selanjutnya silahkan perhatikan contoh soal. Perhatikan contoh 3.2. Pak Dono mengisi kolamnya yang kosong dengan air menggunakan selang. Kolam Pak Dono berisi sebanyak 54 meter kubik dalam waktu 30 menit. Berapa liter per detik debit air yang mengalir dari selang tersebut? Nah, kita perhatikan dulu satuannya ya. Nah, perhatikan yang ditanyakan adalah berapa liter per detik. Liter per detik. Sedangkan yang diketahui adalah meter kubik sama menit. Nah, jadi oleh karena itu kita ubah dulu nak meter kubik dengan menjadi liter. Jadi volumenya 54 meter kubik sama dengan, oke, kita cari dulu 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ini, 1 desimeter kubik ini sama dengan 1 liter. Jadi 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Jadi makanya 54 ini dikali 1000 sama dengan 54.000 desimeter kubik sama dengan 54.000 liter. Kemudian waktu yang digunakan adalah 30 menit dikali dengan 60 detik. Menit ke 60 ke detik itu dikali 60 ya, jadi 1800 detik. Nah, sudah berubah semua satuannya dengan yang diperlukan, maka masukkan ke rumus debit sama dengan volume per waktu. Volumenya 54.000, waktunya adalah 1800. 54.000 dibagi 1800 adalah 30, apa ya tadi yang di apa satuannya nak? Liter per detik ya. Nah, seperti itulah cara menyelesaikannya. Ini dicatat baik-baik ya, karena akan sering kita gunakan. 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Oke, sekarang perhatikan untuk rumus kecepatan dan rumus debit sudah ada di sini ya. Jadi rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu, debit sama dengan volume per waktu. Kita akan lanjutkan di sini di tabel 33 hubungan antara debit dan waktu. Perhatikan debit airnya sama semua ya, 12. Nah, di sini volumenya berbeda. Dari atas ke bawah itu dia semakin tinggi. Kemudian waktunya dari rendah ke naik juga. Jadi melihat perbandingannya, jadi hubungan antara kolom volume dan waktu yaitu dengan debit tetap. Jika volume semakin besar ya, maka waktu juga yang dibutuhkan semakin besar. Jadi kesimpulannya adalah volume atau liter ya, kemudian waktu menit. A banding B, kemudian C banding D. Notasi perbandingannya sama dengan kecepatan. A banding B, C banding D, maka itu dikali silang nah, A dikali D dan C dikali B ya, seperti itu. Oke, untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan. Ayo berlatih 33 nomor 1 dan 3. Oke anak soleh-soleha, cukup pelajaran kita hari ini. Syukron, silahkan kerjakan tugasnya dengan cermat dan teliti, karena insya Allah nilai tugas kalian akan menjadi nilai penilaian harian kalian untuk di bab 3 ini. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.